Di tengah derasnya perubahan zaman, ada satu fondasi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hukum tata negara. Dialah yang menjadi penuntun bagaimana negara ini berdiri, berdaulat, dan melindungi rakyatnya. Hukum tata negara bukan hanya sekedar pasal-pasal, ia adalah kompas. Dari sinilah kita tahu siapa yang berwenang membuat undang-undang, bagaimana kekuasaan dijalankan, hingga bagaimana hak-hak warga negara dijamin. Namun, seringkali hukum tata negara terabaikan di balik hiruk-pikuk politik dan kepentingan sesaat. Padahal, melupakan hukum tata negara sama saja dengan merobohkan fondasi rumah kita sendiri. Kita perlu menonjolkan kembali hukum tata negara agar setiap keputusan politik berpijak pada konstitusi, agar rakyat juga paham mana hak yang bisa dituntut, mana kewajiban yang harus dijalanin, supaya negara ini tetap jalan lurus sesuai cita-cita kemerdekaan yang udah diperjuangin dari dulu. Kesadaran ini gak datang sendirian, tapi lahir dari gerakan dari seluruh penduduk yang ada, mulai dari mahasiswa, masyarakat, sampai hakim yang tegas dalam menjaga keadilan. Hukum tata negara bukan sekedar wacana akademik, tapi nafas kehidupan berbangsa. Mari kita kembalikan perhatian pada konstitusi demi masa depan Indonesia yang adil, berdaulat, dan demokratis. Kalau hukum tata negara itu ibarat aturan main, maka yang menjalankan aturan itu adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada MPR. Tugas utamanya melantik presiden dan wakil presiden, juga bisa mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu ada presiden. Beliau jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari. Berikutnya ada DPR. Mereka yang membuat undang-undang bersama presiden dan juga mengawasi kerja pemerintah. Kemudian ada DPD. Anggota DPD mewakili suara dari setiap daerah di Indonesia supaya kebijakan pusat juga berpihak ke daerah. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau MA. Inilah pengadilan tertinggi di Indonesia, tempat perkara diputus di tingkat paling akhir. Ada juga Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugasnya menguji apakah undang-undang sesuai Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan sengketa antar lembaga negara. Lalu ada Komisi Yudisial atau KY. Mereka menjaga kehormatan dan perilaku para hakim supaya tetap jujur dan adil. Terakhir, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mereka yang memeriksa uang negara apakah dipakai dengan benar dan tidak disalahgunakan. Jadi, semua lembaga ini punya peran masing-masing dan saling melengkapi supaya negara kita bisa berjalan dengan baik.